adik-adik semua, bagaimana kabarnya? Tetap jaga kesehatan ya, supaya tetap semangat dalam belajar. Perkenalkan, nama aku Estu Darmanugraha. Adik-adik boleh panggil aku Kak Estu. Jadi, di video kali ini, aku akan membahas tentang dampak positif dan negatif angin muson. Hayo, ada yang tahu nggak sih apa itu angin muson? Yuk, kita simak pembahasannya. Proses terbentuknya angin muson. Perubahan letak terbitnya matahari berpengaruh terhadap intensitas cahaya matahari pada wilayah yang berkaitan langsung dengan tempat lintasan peredaran semu matahari tersebut. Salah satu akibat dari peredaran semu tahunan matahari adalah terjadinya perubahan gerakan angin yang dikenal dengan nama angin muson. Angin muson adalah angin yang bertiup setiap 6 bulan sekali dan selalu berganti arah. Di Indonesia terdapat dua macam angin muson, yaitu angin muson barat dan angin muson timur. Angin muson barat bertiup pada bulan Oktober sampai April. Pada saat itu, kedudukan semu matahari berada di belahan bumi selatan, sehingga penyinaran matahari di benua Australia lebih tinggi dari penyinaran di benua Asia. Akibatnya, udara di benua Australia bertekanan minimum, sedangkan di benua Asia bertekanan maksimum, sehingga angin bertiup dari benua Asia ke Australia, di mana angin tersebut melewati Samudra Hindia yang luas. Karena angin ini melalui Samudra Hindia yang luas, maka angin mengandung banyak uap air yang menyebabkan musim penghujan di wilayah Indonesia. Selanjutnya, angin muson timur bertiup pada bulan April sampai Oktober pada saat kedudukan semu matahari berada di belahan bumi utara. Karenanya, penyinaran matahari di benua Asia lebih tinggi dari penyinaran matahari di benua Australia. Akibatnya, udara di atas benua Asia bertekanan minimum, sedangkan di atas benua Australia bertekanan maksimum. Sehingga bertiuplah angin dari Australia ke Asia. Angin ini berasal dari gurun yang luas di Australia. Karena melalui laut yang sempit di antara Australia dan Indonesia, akibatnya angin ini tidak banyak mengandung uap air, menyebabkan musim kemarau di Indonesia. Dampak positif angin muson barat yaitu membawa hujan yang dapat dimanfaatkan oleh para petani untuk mulai bercocok tanam. Kemudian sawah tidak perlu memakai perairan buatan. Hal ini karena hujan, sawah juga bisa subur dan bisa lebih hijau. Tanaman-tanaman bisa lebih subur dan lebih hijau. Dengan banyaknya hujan, maka banyak air yang diserap oleh tumbuhan. Hal ini membuat tanaman lebih subur dan hijau karena air sangat berperan penting bagi tumbuhan. Selanjutnya, hujan juga bisa mengurangi polusi udara. Ketika hujan turun, maka polusi dan debu-debu yang ada di udara ikut hanyut bersama dengan air hujan. Kemudian, hujan juga bisa mengurangi resiko kebakaran hutan. Dampak negatifnya, nelayan Indonesia justru mengurangi kegiatan melaut karena biasanya pada musim hujan sering terjadi cuaca buruk dan gelombang laut cukup besar sehingga membahayakan mereka. Akibatnya, hasil tangkapan nelayan sedikit dan terjadi kelangkaan pasokan ikan, dan pada akhirnya harga ikan lebih mahal dari biasanya. Selanjutnya, curah hujan yang tinggi juga dapat menyebabkan banjir. Saat musim penghujan, nyamuk-nyamuk akan keluar dari sarangnya dan meninggalkan telur-telurnya menetas dengan sendirinya dan dapat menyebabkan demam berdarah. Jika hujan turun dengan sangat lebat dan terjadi terus-menerus, maka bencana yang akan terjadi adalah tanah longsor. Gimana nih, sekarang sudah tahu kan apa itu angin muson dan bagaimana dampaknya bagi Indonesia? Kalau gitu, sampai bertemu lagi adik-adik.